Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom Rahayu. Gitu ya. Dengan membagi zona, 5 zona yang ada di BPSDM Hukum. Ya, jadi kalau dari 9,6 hektar itu kita bagi menjadi 5 zona. Ada zona 1, zona ketuhanan yang Maha Esa dengan berapa indikatornya. Ada zona 2 dan seterusnya, zona 3 dan sampai zona 5. Paparannya coba. Iya, ini sudah dibagi nih zonanya gitu ya. Apabila kita ada di zona 1, kita akan bicara tentang sila ketuhanan yang Maha Esa. Di situ indikatornya ada 7. Boleh dong dibaca apa saja sih indikatornya. Nah, pada saat nanti kita sedang membaca itu dan kita ada sedang di wilayah zona itu, biasanya teman-teman teman-teman humas kita akan menghampiri teman-teman sekalian kalau memang ada di BPSDM. Sudah seberapa Pancasilakah Anda di zona 1 gitu ya. Ternyata kita juga nggak boleh lari, takut gitu ya. Padahal sebenarnya implementasinya sangat mudah. Begitu ditanya di zona 1 seberapa Pancasila Anda di zona 1, ya dengan kita memulai acara berdoa dan mengucapkan bismillah saja, itulah Pancasila gitu. Ternyata sesederhana itu teman-teman sekalian gitu ya, mengimplementasi Pancasila yang kita internalisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di tempat kerja maupun dimanapun kita berada. Jadi seperti itu untuk implementasinya. Kalau materi-materinya kita serahkan semuanya pada BPIP gitu ya. Tapi implementasinya seperti apa nih? Nah itu seperti itu program yang ada di BPSDM Hukum. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman mampir ke BPSDM Hukum takut ditanya sama humas, dikejar sama humas seberapa Pancasila Bapak Ibu sekalian. Dengan mungkin dengan melihat indikator-indikator yang ada saja kita sudah bisa. Oh kalau di zona 4 ya kita biasanya kalau memulai suatu kegiatan biasanya kita rapat dulu. Nah itu zona Pancasila. Sila keempat gitu ya. Jadi sebegitu sederhananya teman-teman sekalian. Jadi nggak boleh takut untuk implementasi Pancasila mulai sekarang ya. Nah ini ada beberapa testimoni, gambar-gambar teman-teman yang pelatihan di sini tetap akan kita dorong untuk itu dan ternyata mengalir begitu saja pada saat ditanya. Tadinya ada yang takut begitu ngelihat humas bawa-bawa itu ya, dia lari ngumpet. Kenapa harus lari gitu ya? Coba lihat indikatornya, ternyata semua bisa menjawab dengan sesuai dengan yang sudah kita lakukan dan ternyata teman-teman sekalian itu sudah kita lakukan sehari-hari. Cuman kita nggak mungkin ya bahwa itulah Pancasila. Jadi sesederhana itu untuk implementasi Pancasila khususnya di BPSDM Hukum, Kementerian Hukum. Makanya saya sejak awal juga sudah mencanangkan 9 pesan untuk teman-teman sekalian bahwa dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kita ada 9 pesan yang ingin saya sampaikan dan juga harus diingat oleh teman-teman khususnya yang ada di BPSDM bahwa kita harus memperkuat fondasi keimanan kita dan ketakwaan kita. Itu fondasi dasar. Kalau kita sudah kuat dengan keimanan kita, tawakal dengan ajaran kita, dengan Allah gitu ya, dengan Tuhan gitu. Istilahnya semuanya akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu kita amalkan butir-butir Pancasilanya. Nah, sesuai dengan zona-zona itu kita sudah mulai mengamalkan nih. Lalu kita niatkan bekerja yang tulus, jujur. Nah, bekerja tulus, jujur, berintegritas itu adalah Pancasila, itu nilai Pancasila. Jadi bukan yang lain gitu ya. Lalu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, beriman, bersih, rapi, indah dan nyaman. Teman-teman bisa lihat sendiri kita sudah mulai menata seperti apa biar kita nyaman juga dalam bekerja. Lalu kita juga terus mengasah pengetahuan dan keterampilan kita. Tidak harus mengasah pengetahuan, keterampilan dan juga wawasan itu tidak harus dengan pelatihan klasikal. Seperti ini sudah mengasah gitu ya, mengingat kembali, itu mengasah lagi. Oh iya, Pancasila itu seperti ini, yang diharapkan kita harus seperti ini. Itu sudah mengasah. Apalagi nanti dapat sertifikat gitu ya. Kalau dengan sertifikat itu sudah langsung upload saja ke Simpek, nanti sudah mendukung menuju ke kotak-kotak yang diharapkan untuk manajemen talenta gitu ya. Lalu kita juga mensyukuri apa yang diberikan kepada kita, posisi kita seperti ini ya syukuri semuanya. Laksanakan saja tugas bidang tugasnya masing-masing dengan niat yang baik, dengan yang tulus ya. Lalu mengisi setiap detiknya, setiap waktunya dengan semua perbuatan-perbuatan baik yang juga bermanfaat bagi organisasi ya. Tidak berhenti, harusnya inovasi itu harusnya ada setiap hari. Bisa kok
kalau kita mau, niat kita baik gitu ya. Oh ternyata ada kendala di pekerjaan kita, kira-kira apa ya, kita inovasikan, kita bicarakan dengan teman-teman, itu luar biasa. Jadi jangan sampai pernah kosong dalam mengisi detik-detik kita dalam melaksanakan ibadah khususnya di bidang tugasnya masing-masing. Lalu lahirkan ide-ide kreatif. Jadi setelah mengisi kita melahirkan ide kreatif dan terus aktif dan penuh empati dalam situasi kondisi yang ada di sekeliling kita ya. Jadi kita ingin bersama Pancasila wujudkan ASN hukum yang berintegritas, profesional dan juga berdaya saing global untuk Indonesia maju. Jadi bersama melangkah menuju transformasi birokrasi berintegritas. Supremasi hukum yang kokoh hanya akan lahir dari tangan-tangan aparatur yang memiliki kompas moral Pancasila yang tajam dan juga tidak tergoyahkan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu narasumber yang sangat kami banggakan. Kalau kata Gen Z, Bu, isinya daging semua, Bu. Jadi pagi hari ini kami sangat senang, Bu, karena nampaknya kami semua saat ini bergelora Pancasila, Bu. Jadi semakin memperkokoh pemahaman kami dan kecintaan kami, Bu, bahwa Pancasila itu dekat dengan kita. Benar ya, Bu? Pancasila tidak perlu rumit-rumit, bahwa Pancasila itu memang harus ada di hati kita, di sanubari kita, sehingga membentuk sebuah komunitas SDM bidang hukum yang berkarakter Pancasila. Baik Ibu, mohon izin sebagai informasi, saat ini telah gabung bersama kita, Bu, peserta yang hadir secara daring melalui Zoom sebanyak 757 orang dan melalui kanal YouTube sebanyak 173 orang. Semoga apa yang tadi Ibu coba paparkan, kita sharing sama-sama dapat berkenaan selalu di sanubari kita semua, Bu, sehingga tujuan cita-cita mulia Ibu, kita semua membentuk sebuah SDM hukum yang berkarakter Pancasila menjadi terwujud semakin cepat, guna menyongsong semakin cepat ya, Bu, Indonesia Emas 2045. Amin, amin. Boleh kita sapa dulu nih Bapak Kak Kanwil yang hadir ya bersama kita. Baik, ya. baik, Terima Ibu. kasih, ini luar biasa. Ya. Mohon izin Bapak Ibu Kak Kanwil yang telah hadir secara daring, terima kasih. Dalam layar kami Bapak Kak Kanwil Bengkulu. Selamat pagi Bapak. Pak Uje ya. Lalu berikutnya Ibu Kak Kanwil Bali. Selamat pagi Ibu. Terima kasih telah berkenan hadir Ibu bersama kami di acara Community of Practice. Lalu Bapak Kak Kanwil Banten. Selamat pagi Bapak. Siap, selamat pagi, salam Pancasila, Ibu kami. Salam Pancasila. Pancasila. Terima kasih. Terima Dinda. kasih Bapak telah berkenan hadir bersama kami. Selanjutnya Bapak Kepala Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, Pak Agung, terima kasih dengan Ibu Kamadan, pagi. Terima kasih Pak Agung telah berkenan hadir. Selanjutnya Bapak Kepala Kantor Wilayah Gorontalo. Terima kasih Pak Kanwil. Selanjutnya Bapak Kakanwil Sulawesi Tenggara. Terima kasih Adinda Topan yang luar biasa, Pak Topan. Luar biasa. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Kakanwil telah berkenan hadir bersama kami, Pak. Selanjutnya Bapak Kakanwil Sumatera Barat. Terima kasih Pak Alpius. Pak dosen, terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya Bapak Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara. Terima kasih telah berkenan hadir Pak. Horas Pak. Selanjutnya Bapak Kepala Kantor Wilayah Kanwil Maluku. Ya, terima kasih Adinda, Pak Syaiful, luar biasa. Hadir, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Kanwil telah berkenan hadir bersama kami mengikuti kegiatan Community of Practice ini. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sesi diskusi tanya jawab ini, Bapak Ibu, akan dibagi menjadi 2 segmen. Supaya peserta yang hadir secara luring maupun daring memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi. Segmen pertama,
diperuntukkan bagi peserta yang mengikuti COP secara daring. Pada segmen ini kami akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada peserta yang ingin bertanya secara langsung melalui aplikasi Zoom. Silakan nanti Bapak Ibu dapat mengaktifkan fitur raise hand dan mengaktifkan kamera. Setelah itu kami akan mengakomodir juga pertanyaan dari Bapak Ibu peserta yang hadir secara daring melalui forum chat Zoom maupun kanal YouTube. Nantinya teman-teman panitia akan menghimpun pertanyaan Bapak Ibu yang sudah diberikan melalui fitur chat di aplikasi Zoom maupun dari kanal YouTube. Nah, segmen kedua, kami akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang hadir secara luring di ruangan 103 BPSDM ini. Silakan nanti Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan maupun tanggapan secara langsung kepada Ibu narasumber yang kita banggakan. Sebagai bentuk apresiasi dan partisipasi aktif, panitia telah menyiapkan voucher e-wallet yang akan diberikan kepada 3 penanya terbaik. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu semua peserta untuk menyampaikan pertanyaan yang relevan, konstruktif, singkat, dan jelas, sehingga dapat memperkaya diskusi kita pada hari ini dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nanti Bapak Ibu setiap penanya wajib dengan dahulu menyebutkan nama, jabatan, dan asal instansi atau unitnya masing-masing. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke segmen pertama. Kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang hadir secara daring untuk mengaktifkan fitur raise hand bagi yang akan bertanya. Mungkin teman operator dapat menampilkan kira-kira apakah sudah ada yang mengaktifkan fitur raise hand? Yang pertama kami berikan kesempatan kepada Ibu Rika Vianita Manulang. Silakan Ibu. Mohon sebelumnya dapat disebutkan nama, jabatan, serta asal unitnya Ibu. Silakan Ibu Rika. Baik, terima kasih. Nama saya Rika Vianita Manulang. Jabatan saya pengelola data dan informasi dari Kanwil Hukum Sumatera Utara. Yang ingin saya tanyakan, mohon izin Ibu, saya ingin bertanya, apa indikator keberhasilan yang menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi ASN hukum telah berhasil menjadikan Pancasila sebagai kompas moral mereka? Apakah cukup dilihat dari minimnya pelanggaran kode etik atau ada aspek lainnya? Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Rika. Bapak Surihman dari Kanwil Kalimantan Barat. Silakan Pak Surihman, kami berikan kesempatan. Baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surihman, Jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Mohon izin Bu Kabadan, mengenai pengembangan kompetensi, kami di Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat berupaya untuk membentuk ASN tidak hanya kompeten namun juga berkarakter. Namun kita ketahui bersama bahwa untuk membangun karakter ini tidak dapat hanya dibangun dalam satu kali pelatihan. Selaras dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas tahun 2045, bagaimana langkah BPSDM untuk merancang proses pembelajaran agar nilai-nilai Pancasila benar-benar terinternalisasi yang diwujudkan melalui perilaku ASN berakhlak dalam lingkungan kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Surihman. Apakah ada lagi? Cukup. Oke. Kesempatan berikutnya kami berikan, wah luar biasa nih Ibu Kabadan. Langsung, yaitu Bapak Alpius Sarumaha, Kakanwil Sumatera Barat. Silakan Pak dosen, Pak Kakanwil. Baik, makasih moderator yang terhormat Bu Kepala Badan. Ini sangat menarik sekali topik pada hari ini. Ada satu memang barangkali yang menjadi poin pertanyaan ya Bu ya. Pertama, kita memahami bahwa Pancasila ini sebagai panduan ya. Bahkan di pembukaan SOP 5 Pancasila itu sebagai dasar negara. Kita melihat sebagai panduan di dalam pelaksanaan semua aktivitas. Tapi Ibu,
pertanyaannya apakah masih bisa kita nyatakan ini sebagai panduan? Izin, Pak. Sementara pada kenyataannya ini memang agak berbeda. Ini bagaimana kita sebagai ASN menyikapi keadaan seperti ini. Nilai-nilainya Pancasila sudah jelas, tetapi pada kenyataan kita lihat di lapangan ini sangat berbeda sekali. Mulai dari implementasi sila pertama sampai dengan sila kelima. Mohon tanggapan atau mungkin ada cara seperti apa ini benar-benar kita pahami bahwa Pancasila ini menjadi panduan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Baik, mohon izin Bapak Ibu, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Mohon izin untuk dapat berdiri dengan sikap sempurna, dan bagi Bapak Ibu yang hadir secara daring dapat menyesuaikan dengan posisi sikap duduk sempurna. Selamat pagi. Mohon perhatian kepada seluruh pegawai dan tamu yang berada di lingkungan BPSDM Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kami mohon menghentikan aktivitas sejenak dan berdiri dengan sikap sempurna untuk mendengarkan pembacaan teks Pancasila dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Seluruh pegawai dan tamu dipersilakan kembali melanjutkan aktivitas masing-masing. Selamat pagi. Baik, terima kasih Ibu Rika, Pak Surihman, serta Pak Alpius atas pertanyaan yang telah dikemukakan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu narasumber, Ibu Kepala Badan untuk menyampaikan tanggapannya, Bu. Baik, terima kasih moderator dan terima kasih teman-teman sekalian yang luar biasa telah menyampaikan satu pertanyaan. Sebenarnya ini mungkin juga jadi pertanyaan teman-teman yang lainnya ya. Karena kalau kita bicara tentang indikator keberhasilan berarti memang
kita harus kembali kepada apa yang sudah kita canangkan gitu ya. Kita canangkan, kita menentukan transformasi perubahan kampus pengayoman Pancasila, kampus pengayoman menjadi kampus pengayoman Pancasila bukan tanpa konsep gitu ya. Kita berharap kita selain bisa mendukung Astacita, tapi juga kita benar-benar bisa membangkitkan kembali roh ya, jiwa-jiwa Pancasila kita yang sebenarnya sudah ada gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang indikator keberhasilannya, Mbak Vita ya namanya, Rika, Mbak Rika. Jadi memang itu akan kembali kepada sikap perilaku kita sehari-hari ya. Terus kinerja kita itu sebenarnya akan terlihat. Nah, itu akan terlihat bagaimana perubahannya menyikapi semua kebijakan-kebijakan yang memang sudah ada di lingkungannya. Cuman yang paling akan terlihat adalah pada saat hasil dari uji kompetensi gitu ya. Dari uji kompetensi itu akan benar-benar terlihat sebenarnya kompetensi individualnya seperti apa, kompetensi yang lainnya manajerial seperti apa, dan memang Pancasila itu adanya hanya di sosial kultural, tapi tidak menutup kemungkinan juga masuk ke dalam manajerial termasuk teknis ya. Tapi di situ akan terlihat jelas bagaimana instrumen-instrumen yang ada di penilaian kompetensi itu akan menunjukkan bagaimana sikapnya kepribadian dari si pegawai tersebut. Nah, dengan adanya rekomendasi hasil dari uji kompetensi tersebut, itu biasanya oleh asesor ada rekomendasinya. Ternyata yang bersangkutan kurangnya di A, B, C dan seterusnya. Makanya ini perlu adanya peningkatan kapasitas, baik itu pelatihan secara klasikal ataupun yang lainnya seperti webinar dan lainnya ya, seperti itu. Jadi kita berangkatnya dari situ. Kenapa kita internalisasikan semua nilai-nilai Pancasila itu ke dalam perangkat uji kompetensi gitu ya, instrumen-instrumennya, karena kita pengen lihat sejauh mana sih mereka memahami itu dan bagaimana implementasinya. Itu akan tercermin dari hasil uji kompetensi itu. Sebenarnya sudah bisa kita lihat di situ. Nah, kalau memang banyak yang kurang atau jadi sebenarnya kalau uji kompetensi itu kan bukannya lulus atau tidak lulus ya, tapi ada yang istilahnya memenuhi syarat, masih memenuhi syarat ya, seperti itu ya bunyinya kan ya. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu, biasanya rekomendasi dari para asesor itu akan menunjukkan bahwa yang bersangkutan harus meningkatkan kompetensinya di 1, 2, 3 melalui pelatihan-pelatihan. Nah, sebenarnya dari situ sudah kick off-nya kita Mbak Rika gitu. Kick off-nya kita, oh berarti dia posisi potensinya ada di level ini gitu ya. Berarti dia perlu peningkatan kapasitasnya. Makanya kita sangat memerlukan keterlibatan dari atasan langsungnya ya, keterlibatan dari pimpinannya pada saat menerima hasil uji kompetensi dan ada rekomendasi dari asesor. Kita berharap para atasan langsungnya ini benar-benar langsung mengusulkan dan menindaklanjuti itu yang namanya kita sebut dengan feedbacknya, bagaimana hasil uji kompetensi bisa dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh para kakanwil atau para atasan langsungnya gitu ya. Karena terlihat nih, oh ternyata pegawai kami, staf kami ini kurang satu potensi ini yang harus ditingkatkan melalui pelatihan. Nah, ini yang kita harapkan para atasan langsung itu mengarahkan pegawai yang bersangkutan, termasuk mengusulkan kepada kami pelatihan-pelatihan yang harus diikuti agar mereka potensinya atau kompetensinya bisa meningkat, seperti itu. Itu satu langkah awal gitu ya. Pada saat sudah melaksanakan itu, nanti kita akan turun ke lapangan lagi melihat sejauh mana sih potensi yang memang sudah melaksanakan ditingkatkan itu ada perbedaan atau tidak. Dari situ, dari hasil kinerjanya, dari hasil dia bergaul dengan sesamanya, itu akan terlihat jelas gitu ya. Dan ini kita memohon juga bantuan dari para atasan langsungnya. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri juga. Bagaimana kita mencapai satu hasil yang berdampak pada pegawai tersebut kalau tidak ada kerjasama antara kita BPSDM gitu ya dengan para atasan langsungnya yang ada di lapangan yang langsung melihat si pegawai yang bersangkutan. Kita berharap kita bekerja sama untuk itu. Nanti hasilnya akan terlihat pada hasil-hasil kinerja
kinerja, pencapaian-pencapaian kinerjanya seperti apa, perilakunya seperti apa, itu sebenarnya sudah bisa menjadi salah satu indikator gitu ya, dampak dari pelatihan yang memang kita insersikan nilai-nilai Pancasila. Dari situ saja sebenarnya sudah bisa terlihat. Jadi memang kalau bicara kayak tadi menyambung di Mas Surifman ya, kan tidak bisa Bu seperti membalikkan tangan tiba-tiba langsung berkarakter memang gitu ya. Makanya justru bantuan dari teman-teman sendiri sebagai pegawai yang ASN di bidang hukum atau Kementerian Hukum harus mau merubah gitu. Kalau memang kita, oh ternyata selama ini kita lupa ya dengan nilai-nilai yang memang tercantum dalam Pancasila, nilai luhur Pancasila. Mungkin kita egois, kita senangnya bekerja sendiri, tidak bergabung dengan yang itu akan ada sumbangsihnya dari si pegawai yang bersangkutan. Saya berharap tidak hanya kita yang terus mengingatkan. BPSDM ini kan hanya untuk mengisi dan mengingatkan kembali gitu ya. Ayo dong gitu ya. Ini loh ada kita ingatkan kembali karena memang bisa berubah atau tidaknya akan kembali kepada yang bersangkutan gitu, mau nggak berubah gitu. Kalau tidak mau ya sangat disayangkan, tapi rata-rata karena ini kaitannya dengan karir, kaitannya dengan potensi dan mungkin nanti hasilnya juga akan berhubungan dengan peningkatan karirnya, biasanya mereka akan berpikir ke arah sana. Kita di sini mengingatkan terus ya melalui program-program yang terus kita gencarkan dengan nilai-nilai Pancasila, lama-lama mungkin terbiasa. Jadi memang tidak bisa seperti semudah membalikkan tangan berkarakter itu, tapi kita berharap yang namanya ASN itu terpilih sebenarnya, ya kan? Orang-orang terpilih gitu dari berpuluh-puluh ribu akhirnya diterima sebagai ASN, kan tahapan itu kan dilaksanakan. Berarti sebenarnya orang-orang berkualitas yang terpilih sebagai ASN. Sekarang kita tugasnya adalah menguatkan kembali sebenarnya, mengingatkan kembali bahwa ini loh jalannya gitu. Jangan sampai kamu menyimpang gitu ya. Nah sekarang banyak sekali marak. Kemarin saya dapat informasi dari Pak Inspektur Jenderal, Bu sekarang tingkat perselingkuhan gitu ya, kasus perselingkuhan luar biasa. Waduh gitu kan. Ini luar biasa karena kalau perselingkuhan itu kan berarti dari dirinya sendiri ya. Entah kalau kita cegah di kantor, mereka mainnya di luar. Sekarang kita hanya mengingatkan, mau seperti itu terus dengan banyak korbannya gitu, dengan mengorbankan yang lain atau seperti itu. Jadi sebenarnya kembali kepada pegawai yang bersangkutan, Mbak Rika, mau nggak kita ingatkan lagi ya. Memang harus ada kerjasama, kalau tidak ya kita seperti apa ya istilahnya berperang sendiri gitu ya, karena ternyata yang bersangkutan juga tidak mau meningkatkan kapasitasnya gitu ya, tidak mau merubah karakternya seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Nah seperti itu. Jadi memang perlu waktu, terus menerus kita laksanakan. Seperti ini tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap jam 10 pagi, ini sudah membudaya di mana-mana. Tapi masih ada aja di antara kita pada saat siap ada Indonesia Raya dikumandangkan, tolong berdiri sikap sempurna. Coba tanya pada diri kita masing-masing tadi, ada nggak yang sikapnya tidak sempurna? Sambil pegang handphone, sambil benerin headset, segala macam. Itu kan sebenarnya harus mengaca pada diri sendiri. Contohnya sudah ada, sudah diingatkan, mau atau tidak. Sekarang bukan hanya di kementerian-kementerian lembaga yang mengumandangkan Indonesia Raya jam 10, di bandara, di terminal, di pasar, itu semua sekarang sudah. Itu untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita. Sadar nggak sih kita kalau bangsa Indonesia, sebagai bangsa Indonesia gitu ya, lagu Indonesia Raya itu kalau kita cermati itu luar biasa perjuangannya pahlawan-pahlawan kita dulu. Sedang kita sekarang sudah merdeka, kok tidak bisa menghargai satu lambang negara yang luar biasa itu. Sekarang saya tanya kepada teman-teman, tadi ada nggak yang sikapnya tidak sempurna? Tanya sekarang. Berarti seberapa Pancasila kah Anda? Karena mendengarkan lagu Indonesia Raya yang luar biasa itu, kalian juga tidak begitu seolah tidak berarti gitu. Padahal itu perjuangannya para pahlawan kita sampai kita sekarang merdeka seperti ini. Bagi seorang ASN harusnya sudah bisa berkaca itu. Oh ya kita salah gitu ya. Karena memang harus kembali kepada yang bersangkutan. Seberapa program yang kita kasih untuk teman-teman ASN yaitu yang ikut pelatihan, itu kalau dari dirinya sendiri tidak terbuka, iya memang agak sulit gitu ya. Jadi indikatornya kita berharap mengingatkan, menyadarkan gitu. Oh iya Indonesia Raya kita harus sikap sempurna. Jangan sambil merokok, pegang handphone sambil nengok kanan kiri gitu, garuk-garuk. Berarti emang nggak paham Indonesia Raya itu sebagai lambang negara gitu.
Ya, kembali kepada kita, padahal kita seorang ASN, kebijakan untuk mendengarkan Indonesia Raya sebagai dengan sikap sempurna itu kebijakan. Ya, mau tidak mau harus kita ikuti gitu. Karena itu lambang negara kita. Kalau kita sudah tidak aware dengan lambang negara kita, ya kita sebenarnya sudah tidak bisa dibilang ASN gitu. Karena rohnya harusnya ada di ASN dulu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menunjukkan itu, gitu ya. Jadi kembali kepada kita, Mbak Rika, kita mau berubah tidak? Memang perlu waktu ya. Namanya karakter perlu waktu. Tapi dengan tiap harinya kita mengingat bahwa kita harus melaksanakan sila 1, 2, 3 di dalam kehidupan kita. Insya Allah kok kita yakin gitu ya. Makanya akan terlihat dalam perubahan perilaku itu, dalam pencapaian kinerjanya, dalam bagaimana dia berkolaborasi dengan mitra-mitranya. Itu akan terlihat seberapa Pancasilanya Anda gitu ya. Nah, ini kita berharap dari seperti itu sudah bisa mengarah gitu ya, apa sebagai salah satu indikator yang kuat sih sebenarnya kalau menurut kita ya. Lalu untuk Mas Surifman tadi memang yang dibilang bahwa tidak semudah gitu ya, bagaimana rancangan program kampus pengayaan Pancasila. Nah, itu salah satu yang tadi yang saya sampaikan, membagi zona di setiap lingkungan BPSDM hukum gitu ya, mengingatkan kembali, jadi setiap zonanya ada zona sila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa, indikatornya ada 7. Apa saja sih di indikator di indikator zona sila pertama, kalau bisa dibaca nanti teman-teman yang lewat di situ akan membaca, karena nanti akan ditanya sama Humas gitu ya, mau tidak mau dia akan baca, oh ternyata di zona 1 itu ada 7 indikatornya, bentuk nilai-nilainya, bagaimana manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya, kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh ternyata bangsa Indonesia harus menyatakan kepercayaan terhadap ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh ternyata di zona 1 ada membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama dan kepercayaan. Dengan setiap hari melihat itu gitu ya, kita berharap itu sudah akan membiasakan mereka bahwa kita harus siap nih, kalau kita ada di zona 1 kita harus baca dulu kita sedang apa, dan kita harus apa yang bisa kita sampaikan ya pada saat implementasi kita di zona 1, dan itu harus mulai terbiasa gitu ya. Jadi memang program itu yang selain itu masih ada juga kurikulum, modul-modul, lalu mungkin segala sesuatunya akan kita hubungkan dengan Pancasila. Nah, ini yang menjadi salah satu modal kita untuk bagaimana Pancasila sudah benar-benar membumi di BPSDM Hukum sebagai kampus pengayaan Pancasila. Harus kita coba. Jangan ragu juga gitu, kalau kita sudah mau mencanangkan bertransformasi, ya harus kita laksanakan, sesederhana, sekecil apapun harus kita laksanakan. Memang ada pertanyaan waktu itu pada saat kita transformasi ke kampus pengayaan Pancasila, berani sekali ya BPSDM Hukum menggunakan kampus pengayaan Pancasila. Saya kembali bertanya, kenapa takut? Itu kan semboyan pedoman hidup kita. Kenapa harus takut kan gitu ya? Justru kita mengingatkan kembali bahwa kita harus implementasi itu dalam bidang tugas kita sehari-hari, dalam perilaku kita sehari-hari. Jadi itu perlu waktu, Mas Surifman. Tapi bukan berarti kita menyerah gitu ya. Dan yang paling penting kata kuncinya adalah teman-teman sendiri mau berubah, mau menguatkan lagi tidak. Tapi kalau mau menguatkan semangatnya tadi Pak Moderator seperti itu, semangatnya sudah digelorakan nih. Tapi begitu Indonesia Raya, garuk-garuk, benerin headset, tidak sikap sempurna, padahal sudah di warning. Padahal secara otomatis tidak di warning saya dengar Pancasila kita harus berdiri. Harusnya seperti itu. Kalau kita benar-benar jiwanya Pancasila. Itu sederhana tapi fatal ya. Jadi harus kita pahami benar-benar bagaimana kita sudah paham tentang Pancasila dan implementasinya seperti apa, wujudnya seperti apa, apalagi kita seorang ASN gitu ya. Jadi itu sebenarnya. Lalu terima kasih untuk Pak Alpius. Jadi kalau tadi dibilang pernyataan-pernyataan sudah banyak, kita harus berkarakter Pancasila dan sebagainya. Memang kita tidak bisa terlepas dari didikan di keluarga sebenarnya ya. Semua aturan-aturan dan nilai-nilai itu lahirnya dari keluarga. Kemarin kita baru saja merayakan Hari Keluarga Nasional dan itu juga yang disampaikan gitu ya. Jadi emang nilai-nilai pertamanya harus ada di keluarga. Bagaimana kita sebenarnya BKKBN juga harus menguatkan para keluarga ini gitu ya dengan nilai-nilai Pancasila, dan kita akan melanjutkannya pada saat mereka sudah memasuki sekolah ya, lalu mungkin bekerja, dunia pekerjaan dan sebagainya. Nah, di sini memang kita tidak bisa lepas tangan gitu. Kita sebagai pimpinan seperti Pak
Alpius sebagai dosen juga nantinya yang akan menghadapi para mahasiswa Gen Z kita gitu ya, yang mungkin eranya sudah beda dengan kita. Kalau era kita dulu baby boomer gitu ya, Gen X itu dikasih tahu sekali saja mau dengar, tapi sekarang sudah beda. Ya, justru itu yang menjadi PR kita bersama. Mungkin cara kita yang harus kita rubah kan gitu ya. Bagaimana menyampaikan nilai-nilai ini kepada para Gen Z ini, karena Gen Z ini memang orang-orang benar-benar digital semua ya, anak-anak digital gitu ya. Kalau kita tidak bisa dengan kata-kata kita, mungkin bisa dengan konten-kontennya. Kita berharap konten-konten yang berbau Pancasila harus terus kita gaungkan gitu, karena memang luar biasa PR kita. Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, justru Gen Z ini nanti yang akan menjadi pemimpin di 2045. Jadi itu menjadi PR kita bersama, Pak Alpius, Bapak sebagai dosen. Nantinya PR-nya luar biasa gitu ya. Jadi itu mungkin beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Selalu kita kaitkan bidang tugas kita, keseharian kita dengan sila 1 sampai sila 5. Ada indikator, ada 45 indikator di seluruh sila itu. Kita menyangkut kemana, sebaiknya kita sudah paham itu. Gitu, bagaimana biar paham ya kita baca terus. Apa ya kaitannya dengan bidang tugas kita gitu. Nah seperti itu lama-lama kita akan terbiasa. Memang semuanya harus perlu usaha, upaya. Karena untuk memperkokoh biasanya perlu effort sendiri ya, effort tersendiri yang luar biasa semangatnya. Nah kita sebagai teladannya nih, ASN kita berharap tadi kan sudah dibilang sebagai motor penggeraknya, undang-undangnya sudah menyebutkan itu. Jadi kalau kita sendiri sekarang santai gitu, tidak dengar Pancasila, lagu Indonesia Raya biasa saja, waduh perlu ditanyakan itu, kok bisa lulus ya jadi ASN gitu. Nah ini yang harus kita kuatkan kembali sebenarnya. Itu ya, mungkin mudah-mudahan terpuaskan dengan jawaban saya, karena memang saya bukan pemuas gitu ya. Terima kasih, saya kembali ke moderator. Terima